Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bukan? Pada hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Apa arti transformasi geometri? Transformasi merupakan perubahan terhadap suatu objek. Objek yang dimaksud pada transformasi geometri diantaranya dapat berupa titik, garis, dan bangun datar. Apa manfaat transformasi geometri? Dalam kehidupan sehari-hari, transformasi geometri biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan karya-karya seni dan desain arsitektur. Jenis-jenis transformasi ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan dilatasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Cermin yang dimaksud berupa garis refleksi. Nah, ini adalah objek dan ini bayangannya. Maka cerminnya merupakan garis refleksi. Ini merupakan contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian berkaca atau bercermin saat di sekolah atau saat akan berangkat ke sekolah. Pasti pernah kan kalian bercermin? Nah, di dalam cermin terdapat bayangan yang mirip dengan benda aslinya. Sehingga sifat-sifat refleksi sama dengan sifat cermin datar, yaitu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Di sini ada segitiga, maka ini segitiga ABC memiliki bayangan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Dengan jarak titik A terhadap cermin sama dengan jarak titik A aksen terhadap cermin. Objek yang dicerminkan juga saling berhadapan satu sama lain, seperti pada slide sebelumnya. Macam-macam refleksi. Ada refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik asal O 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan K, dan garis Y sama dengan K. Yang akan kita bahas pertama yaitu refleksi terhadap sumbu X, di mana di sini ada titik A dengan koordinat negatif 3,2. Ingat, pada materi bab koordinat Kartesius kelas 8, jika penulisan titik koordinat yang awal atau yang diletakkan di depan adalah sumbu X, kemudian baru sumbu Y, maka A ini titik koordinatnya negatif 3,2. Apabila titik A ini direfleksikan terhadap sumbu X, artinya sumbu X yang mendatar ini adalah sebagai cerminnya. Titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan, maka bayangannya juga 2 satuan, 1, 2, sehingga titik A aksen hasil pencerminan dari A ini 2 satuan terhadap sumbu X, sehingga titik A aksen ini titik koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3, negatif 2.
Maka jika dituliskan menjadi A dengan koordinat negatif 3,2, jika direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen dengan koordinat negatif 3, negatif 2. Contoh yang kedua, refleksi terhadap sumbu X berupa bangun trapesium. Di sini ada trapesium A, B, C, dan D. Trapesium A, B, C, dan D jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka sumbu X sebagai cermin. Maka menjadi A terhadap sumbu X kita hitung ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangan dari A aksen juga 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah letak titik A aksen. Dengan A aksen koordinatnya 1, negatif 5. Titik B dengan koordinat 5,5 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan titik 5, negatif 5. Titik C terhadap sumbu X jaraknya adalah 2 satuan. Maka bayangan dari C atau C aksen ini juga 2 satuan. Sehingga saat kita tarik garis koordinatnya, C aksen terletak pada koordinat 7, negatif 2. Titik D terletak pada koordinat 1, 2. Titik D terhadap sumbu X berjarak 2 satuan. Maka bayangan dari titik D juga 2 satuan terhadap sumbu X. Sehingga titik D aksen terletak pada koordinat 1, negatif 2. Bisa disimpulkan bahwa titik A 1,5 koordinatnya A aksen 1, negatif 5. Titik B 5,5 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan B aksen 5, negatif 5. Titik C 7,2 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan C aksen 7, negatif 2. Titik D dengan koordinat 1,2 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan D aksen dengan koordinat 1, negatif 2. Nah, sudah paham bukan? Sekarang saatnya melakukan diskusi bersama anggota kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD yang telah dibagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.